Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab I'jazul Quran, yakni jadi akan saya baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'na al-i'jaz wa arkanuhu, arti dari i'jaz serta rukun-rukunnya. Al-i'jazu ma'nahu fil lughatil arabiyyati nisbatul ajazi ilal ghairi wa itsbatuhu lahu. I'jaz artinya di dalam bahasa Arab adalah nisbatul ajazi, menisbatkan sifat lemah, ilal ghairi kepada yang lain, kepada sesuatu yang lain, wa itsbatuhu lahu, dan menetapkan kelemahan itu padanya. Yuqal, contohnya, a'jazar rajulu akhahu, seorang laki-laki itu mengijaz akhahu, saudaranya. Idza athbata ajzahu, jika menjadi tetap atau menetapkan sifat ajaz, sifat lemah dari sesuatu. Wa a'jazal Qur'anu an-nasa, dan Al-Quran mengijaz manusia atau orang-orang, yakni athbata ajzahum an ayyatu bimithlih. Al-Quran itu menetapkan sifat lemah manusia dari mendatangkan yang semisalnya, artinya semisal Al-Quran. Jadi i'jaz itu adalah menyatakan kelemahan orang lain, ya, atau melekatkan sifat lemah terhadap orang lain. Itu adalah i'jaz terhadap sesuatu yang lain. Kalau i'jaz Quran berarti menyatakan dan menetapkan bahwa manusia itu lemah atau tidak mampu mendatangkan ayat yang semisalnya. Wala yatahaqqaqul i'jazu, dan tidak akan terjadi i'jaz itu, ai isbatul ajzil khairi, menetapkan sifat i'jaz, sifat lemah terhadap yang lain, illa, kecuali idza tawafarat, telah terpenuhi, jika terpenuhi umurun thalathah, 3 hal. Al-awwalu, yang pertama, tahaddi, tantangan, ai talabul mubawarat wal munazalah wal mu'aradah, adanya permintaan untuk bertanding, untuk melawan. Wathani, yang kedua, ayujad al-muqtada alladhi yadfa'ul mutahaddi ila al-mubawarat wal munazalah wal mu'aradah, ada sesuatu yang mengharuskan si penantang itu untuk menantang, ya, kepada adanya pertandingan. Wasalis, yang ketiga, an yantafil mani', tidak ada hal yang mencegah, alladzi yamna'uhu min hadhil mubarat, dari yang mendatangkan dari pertandingan ini. Jadi begini, akan muncul i'jaz, artinya i'jaz itu akan terjadi jika 3 hal ini terpenuhi. Jadi punya ada 3, apa? Ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan, bagaimana mungkin ada i'jaz? Harus nantang dulu, ya. Yang kedua, ada hal yang mengharuskan dia untuk menantang. Yang ketiga, tidak ada halangan untuk menerima tantangan itu, ya. Tidak ada halangan untuk terjadinya tantangan itu. Ini ada contohnya. Fa idza da'a riyadiyun, jika seorang atlet itu mengaku annahu, bahwa dia itu batalu naw'in min anwa'ir riyadah, dia adalah juara salah satu cabang olahraga. Wa ankara alaihi da'wahu, tetapi tidak menerima, mengingkari pernyataan tadi. Jadi
klaim yang atlet yang pertama tadi itu angkara alaihi, ditolak oleh siapa? Riyadhiyun akhar, atlet yang lain. Fatahadda, maka menantang mudda'i al-butulah, atlet yang mengklaim bahwa dirinya juara tadi. Man angkara alaihi, menantang siapa? Orang yang menantangnya, yang tidak mengakui tadi. Wa talaba minhu, dan meminta darinya, dari orang yang kedua tadi, an yubarihi, untuk melawan dia. Atau ayyatiya biman yubarihi, atau mendatangkan orang yang sanggup untuk melawan dia. Wa hadzal munkir ma'a syiddati hirsihi, maka orang yang mengingkari ini dengan syiddati hirsihi, keinginan yang begitu kuat, ala ibtali da'wa hadhil mudda'i, keinginan yang begitu kuat untuk membatalkan atau menggagalkan klaim yang mengaku juara tadi. Wa ma'a annahu laisa bihi ay maradin, sedangkan dia itu ya tidak sakit. Wala lahu ay udrin, juga tidak ada satu uzur sama sekali, yamna'uhu, yang mencegah dia an mubaratihi, untuk melawan yang orang pertama tadi. Wa anil ityani, dan untuk mendatangkan biman yubarihi, orang yang sanggup melawan. Lam yataqaddam li mubaratihi, dia tidak mendatangkan untuk lomba tadi atau pertandingan tadi. Walam ya'ti biman yubarihi, tidak pula mendatangkan orang yang sanggup melawannya. Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini adalah i'tirafun minhu, pengakuan dari dia, bil ajzi, bahwa dia itu ajiz, lemah, wa taslim bid da'wa, dan menerima klaim orang tadi. Jadi contohnya adalah ada dua orang atlet. Atlet pertama mengaku dia juara, atlet yang kedua tidak menerima klaim ini. Maka atlet yang pertama dia akan menantang, oke, kalau gak percaya dengan saya juara, silakan datang, ayo tanding dengan saya, atau datangkan orang yang sanggup tanding dengan saya. Nah, orang yang menolak tadi, ketika dia memang tidak ada hal yang menghalangi dia untuk menerima tantangan ini, seperti sakit atau uzur yang lainnya, maka dia harus melawan atau mendatangkan orang. Kalau tidak sanggup melakukan duanya, maka dia secara tidak langsung mengakui bahwa dia adalah lemah, ya, dan dia harus menerima klaim orang yang pertama. Wal Qur'anul Karim tawafara fihi at-tahaddi bihi, sedangkan Al-Qur'an itu sudah ada tantangan dalamnya. Wa wajadal muqtada liman tahaddu bihi an yu'ariduhu, dan ada alasan, ada sebab itu untuk orang-orang yang menantangnya, untuk orang-orang yang ditantang itu untuk melawan Al-Qur'an. Wantafil mani' lahum, dan tidak ada halangan atau pencegah bagi mereka, bagi orang yang ditantang tadi. Wa ma'a hadza, dan oleh karena itu, lam yu'ariduhu wa lam ya'tu bimithlihi, mereka tidak mendatangkan, tidak melawan, tidak pula mendatangkan yang sanggup melawan. Jadi Al-Quran juga sudah menantang, ada ayat-ayat yang menunjukkan Al-Quran itu menantang, nanti di Al-Baqarah itu ada. Tetapi pada akhirnya tidak ada satupun orang kafir yang sanggup melawan ataupun mendatangkan, meskipun mereka mendatangkan banyak ahli syair, tetap tidak bisa. Oke, kita lanjutkan. Amma tahaddi fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lin-nasi inni Rasulullah. Adapun tantangan, maka sungguh Rasul itu telah berkata kepada masyarakat di sana waktu itu, inni Rasulullah, aku ini adalah utusannya Allah. Wa burhani, dan buktiku, ala anni Rasulullah, bukti bahwa aku ini adalah utusannya Allah, hadzal Qur'an, adalah Al-Qur'an ini, alladzi atluhu alaikum, yang aku baca kepada kalian. Li'annahu uhiya ilayya, karena Al-Qur'an itu uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, bihi min indillah, diwahyukan langsung dari sisi Allah.
falamma ankaru alaihi da'wahu, maka ketika mereka mengingkari dakwah Rasul tersebut atau klaim Rasul bahwa beliau adalah Rasulullah, qala lahum, Rasul berkata kepada mereka, in kuntum fi raibin, jika kalian ragu, min annahu min indillahi, bahwa Al-Quran itu min indillahi, dari sisi Allah, wa tabadara ila uqulikum, dan muncul di benak kalian, di akal kalian itu, annahu, bahwa Al-Quran itu min sun'il bashar, hasil karya manusia, fa'tu bimithlihi, maka datangkanlah yang semisalnya, au bi asyri suwarin, atau dengan 10 surat saja, mithluhu, yang semisalnya, au bi suratin, atau 1 surat saja, min mithlihi, dari yang semisalnya. Wa tahaddahum, dan Rasul menantang mereka, wa talaba minhum hadhil mu'aradah, dan meminta mereka untuk menjawab tantangan ini, bilah jatin, dengan dialek, wa khuzah wa alfadhin qari'ah, wa ibaratin tahkiyah taftazul azimah wa tad'u ilal mubarah, wa aqsama annahum la ya'tuna bimithlihi. Jadi kalau yang tadi saya baca bila jatin wa khuzah wa alfadhin qari'ah wa ibaratin tahkiyah, nah, ini sebenarnya lebih kepada intinya, silakan buatlah, datangkan 1 ayat saja atau paling tidak 1 surat saja yang sama seperti Al-Quran, baik dari sisi sastranya, bahasanya, lahjahnya, ya, atau dialeknya, struktur bahasanya, segala macamnya yang berbau kebahasaan itu, buatlah yang sama. Wa aqsama annahum, dan Rasul bersumpah bahwasanya mereka itu la ya'tuna, tidak akan sanggup mendatangkan bimithlihi, yang semisalnya, walan yaf'alu, dan tidak akan sanggup melakukannya, walan yastajibu, dan mereka tidak akan mampu untuk menjawab tantangan itu, walan ya'tu bimithlih, dan tidak akan mendatangkan yang semisalnya. Qala ta'ala fi surat Al-Qasas, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, qul fa'tu bi kitabim min indillahi huwa ahda minha tabi'ahu in kuntum shadiqin fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwahum. Oke. Kurang lebih artinya, katakanlah, datangkanlah 1 kitab dari sisi Allah, atau huwa ahda minha, yang lebih bisa menunjukkan yang nanti akan diikuti jika kalian benar. Nanti silakan dicek lagi ayatnya, artinya yang lebih pas ya. Tapi intinya tantangan ini bahwa ya sudah, kalau kamu benar, datangkan yang sama. Wa qala ta'ala fi surat Al-Isra, dalam surat Al-Isra juga ada, qul la in ijtama'al ins wal jins ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Jadi di sini malah lebih jelas lagi, Allah mengatakan bahkan kalau semua manusia dan jin berkumpul jadi satu untuk mencoba mendatangkan yang seperti Al-Quran, gak mungkin. Lebih ekstrim lagi. Wa qala subhanahu, Allah berfirman juga fi surat Hud, dalam surat Hud, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mithli muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sama, kurang lebih sama. Wa qala fi surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah juga sama, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Rata-rata in kuntum shadiqin. Jadi Allah menantangnya, kalau kamu merasa benar, datangkan. Ayo, mana buktinya? Selalu seperti itu.
fa illam taf'alu walan taf'alu, pastikan nggak akan pernah bisa. Fattaqun naral lati, maka takutlah kepada neraka allati yang waquduha, bahan bakarnya adalah annasu manusia wal hijarah, dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, yang disiapkan bagi orang-orang kafir. Wa qala fi surat Tur, begitupun dalam surat Tur Allah berfirman am yaquluna falyatu bihaditsin misli in kanu shadiqin. Selalu seperti itu. Oke, kita lanjut terus. Wa amma wujudul muqtadha lil mubarat wal mu'aradah inda man tahaddahum fahadha azharu min an yahtaja ila bayanin. Adapun wujudnya muqtadha lil mubarat, adanya sebab, wujudnya sebab atau adanya sebab untuk mengadakan tantangan tadi, pertandingan tadi terhadap orang yang menantangnya, ya. Fahadha azhar min an yahtaja ila bayanin, perlu penjelasan. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu idda'a, mengaku annahu Rasulullah, mengaku bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Waja'ahum bidinin, dan Rasul itu datang membawa agama, yubtilu dinahum, yang membatalkan agama mereka. Wa ma wajadu alaihim aba'ahum wa safaha uqulahum wa sakhara min awthanihim, dan apa yang dilakukan atau didapati oleh nenek moyang mereka, menjelekkan atau bukan menjelekkan, safaha itu menyatakan bahwa salah akal mereka itu salah. Wasakhara min awthanihim, dan berbangga terhadap berhala-berhala mereka. Wahtajja ala da'wahu, dan berhujjah, berargumen atas dakwah pengakuan beliau bahwa beliau itu Rasul itu, bi annal Qur'an min indillah, bahwa Al-Qur'an itu dari sisi Allah. Wa tahaddahum an ya'tu bimithli, dan menantang mereka untuk mendatangkan yang semisalnya. Fama kana ahwajuhum wa ashad hirsihim ala an ya'tu bimithli kulluhu aw ba'duhu liyubtilu annahu min indillahi. Jadi fama kana ahwajuhum wa ashaddu hirsuhum, jadi sebesar apapun keinginan mereka untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, sebagian atau semua atau sebagian, liyubtilu, untuk membatalkan bahwa Quran itu min indillah, dari sisi Allah, wal yudhidu hujjah Muhammad ala annahu Rasulullah. Jadi untuk membatalkan juga hujjahnya Nabi Muhammad bahwa beliau itu adalah Rasulullah. Wa bihadza yansuruna alihatahum, mereka oleh karena itu ini disebut dinyatakan mereka merasa sudah menolong Tuhan-Tuhan mereka. Wa yudafi'una an dinihim, dan membela agama mereka. Wa yajtanibuna wailatul hurub, dan menjauhkan bencana peperangan. Jadi begini, ini coba saya jelaskan dikit, ya. Yang disebut dengan wujudul muqtadha itu adanya sebab, ya, ada sebab untuk menantang. Karena ketika Rasul datang dan mengaku sebagai Rasulullah, mengatakan bahwa Al-Quran sebagai buktinya bahwa Al-Quran dari Allah, otomatis orang kafir ini tidak terima. Kenapa? Karena Rasul datang membawa agama baru yang membatalkan agama mereka, yang menyatakan agama mereka salah. Orang kalau sudah punya agama lama turun-temurun, tiba-tiba dinyatakan salah, itu ya pasti secara manusiawi itu tidak terima. Nah, karena tidak terima ini, mereka ya berusaha membatalkan klaim Rasulullah tadi, berusaha untuk menolak klaim Rasul bahwa beliau itu Rasulullah dengan membawa Al-Quran. Nah, karena ada penolakan inilah, maka Rasulullah itu punya sebab, punya alasan untuk menantang. Nah, ini yang disebut dengan muqtadha tadi. Wa amma
Bentar ya. Wa amma intifa'u, adapun ketiadaan ma yamna'uhum, apa-apa yang mencegah mereka min mu'aradatihi, dari menjawab tantangan itu, fali annal Qur'an, bahwa karena Al-Qur'an itu bilisanin arabiyyin, dengan lisannya orang Arab, dengan bahasanya orang Arab, wal fadhuhu, dan lafaz-lafaznya min ahrufil Arab al-hijaiyah, dari huruf-huruf Arab, huruf hijaiyah, wa ibaratuhu, dan ungkapan-ungkapannya ala uslubil Arab, menggunakan uslub atau tata bahasa Arab, wahum ahlul bayan, dan mereka itu orang Arab itu ada ahlul bayan, mengerti ilmu bayan, ilmu ya, ada nanti penjelasan bayannya. Wa fihim mulukul fasahah, dan di antara mereka itu ada yang memang ahli fasahah, ahli bahasa, waqadatul balaghah, panglimanya balaghah, jadi banyak ahli bahasa. Wasaidan wa maidanu sibaqihim, dan arena pertandingan mereka itu mamluun bisyuara, penuh dengan syair-syair, wal khutbah, atau pidato-pidato, wal fasaha, syuara itu ahli syair, khutbah itu ahli pidato, fasaha itu ahli fasahah tadi, fi mukhtalifi fununil qaul, di dalam fan itu fanun itu ini, kalau pelajaran itu mata pelajaran lah itu, kalau kuliah berarti mata kuliah, fan bidang, jadi pada bidang-bidang tertentu, bermacam-macam bidangnya. Wa hadza minan nahiyah al-lafziyah, ini dari sisi atau dari aspek pembahasaannya, sisi lafadznya. Wa amma minan nahiyatil ma'nawiyah, ada dari aspek maknawinya, faqad nataqat asy'aruhum wa khitabuhum wa hukmuhum wa munadharatihim bi annahum nadiju al-uqul, maka sungguh telah syair-syair mereka, khitbah-khitbah mereka, hikmah-hikmah mereka itu, terus ide-ide mereka itu nataqat, jadi terucap itu artinya terlihat, bi annahum, bahwa mereka itu nabiju al-uqul, sudah matang akalnya. Jadi dari syairnya, dari khutbahnya itu sudah terlihat bahwa mereka itu orang yang berakal. Berakalnya bukan sudah berakal, tapi memang sudah matang kejiwaannya, akalnya sudah bisa menerima. Zawu basorin, mereka punya basar, punya pandangan, bisa melihat bil umuri, berbagai perkara, wa khubarah bit tajarib, dan ahli di dalam uji coba. Wa qad da'ahum al-Qur'an, maka sungguh Al-Qur'an telah mengajak mereka fi tahaddihi, di dalam tantangannya, lahum, terhadap mereka itu, an yasta'inu, untuk meminta tolong, biman sya'u, terhadap siapa saja yang mereka kehendaki, liyastakmilu ma yunqisuhum, untuk melengkapi apa yang kurang dari mereka, wa yatimmu iddatuhum, dan menyempurnakan jumlah mereka. Wa fihim, dan di antara mereka al-kahan, ada kahanah, tukang sihir ya, dukun, wa ahli kitab, dan ada ahli kitab juga. Wa amma minan nahiyah az-zamaniyah, adapun dari aspek masanya, fal Qur'anu, Al-Qur'an itu lam yanzil jumlah wahidah, atau lam yunzal jumlah wahidah, tidak diturunkan dalam satu kali turun, hatta yahtaju, sehingga mereka dapat berhujjah bi anna zamanuhum, bahwa masa mereka itu atau waktu mereka itu la yattasi, tidak cukup, lil mu'aradhah, untuk menjawab tantangan. Bal nazala, tetapi Al-Qur'an itu turunnya mufarraqan, terpisah, fi 23 sanah, di dalam rentang waktu 23 tahun, baina kulli majmu'ah wa ukhra, antara satu
sekali turun dengan waktu yang lain. Zamanun, ada masa, fihi muttasi'un, jadi ada masa yang cukup lil mu'aradhah untuk menjawab tantangan, wal ityan bimithliha, dan juga mendatangkan yang serupa, au kana fi maqdurihim, atau yang seukurannya. Nah, oke, saya jelaskan lagi di sini. Jadi tadi kan rukunnya ada 3 ya. Rukun yang pertama ada tantangan, yang kedua ada ini tadi muqtadha, ada sebab yang mengharuskan untuk menantang. Yang ketiga itu tidak adanya halangan untuk menerima tantangan. Kalau tadi contohnya atlet tadi dia tidak sakit atau dia tidak punya udzur sama sekali. Nah, kalau yang di sini kalau Al-Qur'an berarti karena Al-Qur'an turun di bangsa Arab. Al-Qur'an berbahasa Arab tuh ya. Yang ditantang adalah orang Arab. Sudah logis ini bahwa wong sudah pakai bahasa kalian sendiri kan begitu. Ini sudah menggunakan bahasa kalian, gaya kalian selama ini, sudah silakan buat yang serupa. Artinya mereka tidak ada alasan untuk menolak. Kalau misalnya mereka orang Inggris disuruh membuat bahasa Arab, meniru Al-Quran, mungkin. Orang Indonesia disuruh meniru Al-Quran, mungkin tidak bisa. Kenapa? Bukan bahasa saya. Tapi ini orang Arab ditantang untuk membuat Al-Quran yang berbahasa Arab. Harusnya secara logika mereka harusnya bisa. Kalau mereka mengaku ini buatan manusia, harusnya mereka bisa. Tapi ternyata mereka tidak mampu. Terus secara maknawinya kalau dilihat dari puisinya, dari syairnya, khitabahnya, menunjukkan bahwa orang-orang Arab itu mereka orang yang waras, orang yang punya akal, orang yang sudah dewasa yang bisa membedakan mana baik dan buruk, sehingga tidak mungkin mereka itu tidak bisa menjawab tantangan ini. Nah, yang ketiga dari sisi zaman atau masanya, Al-Quran itu turunnya bertahap, bukan sekali turun tapi bertahap. Nah, karena bertahap inilah maka tidak ada alasan bagi mereka, nggak bisa, waktu saya nggak cukup, nggak bisa, karena waktunya panjang. Jadi ketika satu ayat turun, buat yang sama sudah, waktunya masih panjang. Nah, oke. Satu paragraf lagi. Fala raiba, maka tidak ada keraguan, Allah subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bilisani rasulihi, melalui lisan rasulnya, fi kathirin, dalam banyak, minal ayati, ayat, haddan nas, menentang manusia, an ya'tu, untuk mendatangkan bimithlil qur'ani, yang serupa Al-Quran, wa annahum, bahwa mereka itu ma'asyiddati hirsihim, meskipun begitu besar keinginan mereka, wa tawafara dawa'ihim, dan upayanya yang begitu besar, ila an ya'tu bimithlihi, untuk mendatangkan yang semisalnya, wantifa'i ma yamna'uhum, dan tidak ada juga yang menghalangi mereka untuk berbuat seperti itu, lam ya'tu bimithlihi, ternyata mereka tidak mendatangkan yang semisalnya. Walau ja'u bimithlihi, kalaupun mereka mendatangkan yang semisalnya, wa'araduhu, dan menjawab tantangan itu, linasaru alihatahum, untuk menolong Tuhan mereka, wa ubtilu, dan untuk membatalkan hujjah man sakhara minhum, orang yang menyomongi mereka, wakafu anfusahum syarrul qital, dan menahan diri mereka untuk tidak berperang, wan nidhal wal ghazawat, ya, berperang, ayat sinin, dalam beberapa tahun. Faltija'hum idal muharabah badal mu'aradah wa timarihim ala qatlin rasul. Ini apa ini ya? Wa timarihim ala qatlin rasul badal istimarihim ala al-ityan bimithli Qur'an. Oke. Justru yang terjadi adalah iltija'uhum ilal muharabah badal mu'aradah. Mereka tidak lagi mu'aradah, menjawab tantangan, tapi malah muharabah, memerangi. Jadi karena tidak mampu menjawab, justru malah mereka
alih-alih menjawab tantangan mereka malah muharabah, jadi memerangi. Alih-alih untuk mendatangkan yang serupa Al-Quran, justru malah mereka ingin membunuh Rasulullah. Maka hal ini adalah i'tirafun, pengakuan minhum dari mereka, bi'ajzihim, tentang kelemahan mereka, min mu'aradatihi, ketidakmampuan mereka untuk menjawab tantangan, wa taslimun, dan pengakuan anna hadzal Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini fauqa mustawal bashar, di atas kemampuan manusia, wa dalilun, dan sebagai bukti ala annahu, bahwa Al-Qur'an itu min indillah. Nah, jadi meskipun mereka begitu semangat untuk menolak Rasul dan Al-Qur'an, artinya mereka ingin menjaga Tuhan mereka, bahasa mereka seperti itu ya, menolong Tuhan mereka, tapi karena memang tidak sanggup mendatangkan, maka alih-alih mendatangkan ayat yang serupa, alih-alih menjawab tantangan Rasulullah, justru mereka memerangi umat Islam, ingin membunuh Rasulullah. Nah, sikap inilah yang kemudian menjadi bukti, menjadi jawaban atau pengakuan bahwa mereka itu lemah, ajaz, mereka itu lemah dari apa? Tidak mampu untuk menjawab tantangan Rasul. Inilah yang kemudian disebut dengan i'jazul Quran. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Untuk wujud i'jaz kita lanjutkan pada kesempatan di lain waktu. Semoga berbarokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.